Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan antara Dimas dan Marta. Meskipun ini sebuah percakapan, dari sisi pola kalimat bisa kita lihat ada berapa pola kalimat yang dipakai dalam percakapan ini. Mungkin kita pernah belajar pola kalimat yang menggunakan there. Yang menggunakan there, lihat. There di sini. Ya. There are misalnya. Ini kalimat yang menunjukkan keberadaan. Ketika melihat there are, kita artikan ada, begitu. Ya. Kita lihat lagi di bawahnya ada lagi, yaitu there is. Ya. Pasti setelah there, to be, lalu benda. Seperti hanya ini, there to be, lalu bendanya people. Di sini there is space. Ya, ada space. Kita udah kenal mungkin ya pola there to be benda. Bisa kita buat rumusnya seperti itu, sehingga ketika kita mau ngomong juga boleh dengan rumus itu pedomannya. Misalnya kita ingin mengatakan ada 5 orang, tinggal there are 5 people. Ada 5 gelas, there are 5 glasses. Nah, di sini to itu hanya untuk menunjukkan banyak atau terlalu banyak. Kemudian setelah kita mengenal pola kalimat there to be noun, kita mungkin juga pernah mengenal kalimat ya, subject to be complement yang berupa misalnya sifat, ya misalnya ini, ya. Misalnya nih, the water is too cold. Subjeknya mana? Water. To be-nya is. Lalu too cold itu sebagai komplement yang berupa sifat. Seperti hanya ini juga. Ya. You are right. Ini juga subjek. To be komplement berupa sifat. Apakah hanya sifat saja? Ya, ini juga you are happy enough, you are happy, ini juga subject to be complement berupa sifat. Ya. You are too kind, ini juga subject to be complement berupa sifat. Ya. Sehingga itu bisa kita buat rumus, yaitu subject to be complement. Nah, sementara komplement juga bisa berupa tidak hanya sifat, bisa juga benda. Ya. Contohnya apa? You are a doctor. Benda kan? He is policeman. Benda kan? Ya. He is rich man. Man kan benda. Ya. He is a good boy. Benda. Apalagi selain benda? Bisa juga keterangan tempat. Ya. Where are you? Ya, jawabmu I am. Ya, subjeknya I, lalu to be-nya am in Jakarta. Ya. Komplemennya berupa keterangan tempat. Where is she? Ya.
Misalnya ini pakai ini, the water is cold. Okay, where is she? She is in Jakarta. Ya. Subjeknya adalah she, to be-nya is, ya, komplemennya bukan sifat tapi keterangan tempat, in Jakarta. She is in Jakarta. Sehingga bisa kita buat rumus dan akhirnya kita bisa membuat kalimat baik secara lisan maupun tertulis. Bisa juga percakapan. Where is she? She's in Jakarta. Where's the cat? The cat is under the table. Dan seterusnya. Ya. Begitu juga pola ini, subject to be complement, bisa juga komplemennya berupa gerund. Misalnya, my hobby is reading. Ya, reading di sini sebagai komplement, tapi berupa gerund. Ya, his hobby is swimming. Ya. His hobby is playing guitar. Ya, itu juga berupa subject to be complement. Yang mana komplemennya berupa gerund. Berarti dari satu rumus ini saja bisa kita buat kalimat yang lain dengan pola yang sama. The water is too cold, itu subject to be complement, komplemennya berupa sifat. My mother is a teacher, ya, komplemennya berupa benda. Ya. He is a good man, komplemennya berupa benda. They are in Jakarta, komplemennya berupa keterangan tempat. His hobby is reading, komplemennya berupa gerund. Ya. Bentuk ing, ya, yang berfungsi sebagai benda. Ya. Kemudian dari percakapan ini juga kita lihat ada pola kalimat subjek, verb, dan objek. Mana kira-kira? Yang subjek verb cukup seperti ini. I think. Ini subjek verb. Ya. Kemudian yang you use umbrella. Ini yang subjek, verb, objek. Kan itu hanya berupa model menunjukkan kemampuan. Ya. Intinya adalah subjek, verb, objek. Ya, kalau tidak ada objeknya ya cukup dengan misalnya you walk, you run, you sleep, ya, dan sebagainya. Berarti dalam sebuah percakapan yang pendek ini saja sudah sekian pola kalimat. Ya, ada yang there, ya, to be, noun, ya, there, to be, noun, ada yang subject, to be, complement, ada yang subject, verb, ya, I think misalnya, subject, verb, object, ada yang subject, verb, I will go ahead, subject, verb, ada yang subject, verb, I don't know, itu hanya verbnya berupa kata kerja negatif. Ada yang subject, verb, object, ya. I have money, I don't have money,
I don't have enough money, itu subject, verb, object. Lalu ini juga I will treat you, subject, verb, object. Ya. Verbnya adalah treat, will itu hanya sebagai auxiliary, menunjukkan akan. Yang lain, ya itu. Ya. Ternyata beberapa pola kalimat dipakai di dalam percakapan yang sangat pendek ini yang sudah mungkin kita pelajari, kita ingat-ingat kembali. Bahkan ada satu pola kalimat yang mungkin baru buat Anda atau ini mungkin jarang ya kita pakai, tapi bagus kalau kita pas memuji dan sebagainya misalnya. Ya. Lihat. It's too hot to go to the beach. Kita buat rumus, coba apa rumusnya? To be, ya, lalu apa? It, ya. Lalu to be yaitu is, it is. Lalu hotnya adalah adjektif. Kita buang saja to-nya, kita buang dulu karena itu tuh hanya menunjukkan kecukupan. Jadi it, to be, lalu hot sebagai kata sifat, kemudian to, jangan lupa diikuti to, lalu diikuti kata kerja base atau verb base atau base verb atau kata kerja pertama, atau juga bisa to infinitive, ya, boleh. Atau kalau mau dibaca ya to plus verb 1. Tinggal nanti ini tambahannya, ya. Bagaimana? Apakah kita bisa menggunakan ini juga untuk percakapan? Ya. Misalnya kita ingin mengatakan terlalu terlambat, ya, untuk, ya, menelpon dia sekarang. Maka it's too late to phone him. Kalau tanpa itu ya it's late. Ya. Penting belajar Inggris. It is important to learn English. Ya. Senang jumpa dengan dia. It is happy to meet him. It is nice to meet him. Ya. Itu dari sisi pola kalimat. Kita lihat juga di dalam percakapan ini dari sisi penggunaan to dan enough. Ya. Ternyata percakapan sederhana ini arahnya adalah supaya kita atau arahnya untuk ditunjukkan ke kita agar bisa menggunakan to dan enough. Kita lihat kalimat yang ada to-nya. Kita lihat saja too hot. Kalau kita lihat to diikuti hot. Kalau begitu kita sudah tahu hot itu kata sifat. Berarti to bisa diikuti kata sifat. Maka kamu bisa membuat kalimat he is too rich for me, misalnya begitu. Dia terlalu kaya buat saya. Ya. Ya, the coffee is too hot for me. Berarti bisa diikuti kata sifat. Ya, ini terlalu panas. The coffee is too hot. Dia terlalu kaya. It's too rich. Dia terlalu muda. He is too young, misalnya. Ya. Jadi jangan lupa to bisa diikuti kata sifat to yang artinya terlalu. Silakan dengan rumus itu kau bisa menggunakannya atau kita bisa menggunakannya dalam percakapan maupun menulis maupun ketika mendengar. Ya. Kemudian lihat ini
cold enough. Ya, dari sisi grammar, ternyata cold itu kata sifat kan, lalu kok diikuti enough. Berarti dalam bahasa Inggris kata sifat bisa diikuti enough, yang mungkin dalam bahasa Indonesia diartikan cukup dingin. Ya, cukup dingin. Bagaimana kalau mengatakan cukup kaya? Rich enough. Ya. Berarti bisa sifat dulu baru enough. Kemudian to diikuti benda juga bisa. Biasanya dengan too many people. Ya. Too many books. Ya. There are too many books in the library. Berarti jangan lupa to diikuti benda. Kalau bendanya bisa dihitung ya many, too many people. Kalau bendanya tidak bisa dihitung ya too much money, too much water, too much sugar, too much ya, salt, garam, dan lain-lain. Lihat kembali, kalau tadi cold diikuti enough, sekarang enough diikuti apa? Benda. Berarti enough bisa diikuti benda. Ya, jangan lupa. Kalau tadi enough bisa didahului dengan sifat, artinya misalnya dingin, berarti cukup dingin. Tapi kalau enough muncul dulu, maka berikutnya bisa berupa benda. Ya. Do you have enough money? Apakah kamu punya cukup uang? Ya. Do you have enough sugar? Do you have enough? Ya. Water, misalnya, dan sebagainya. Ya. Maka yang lain kembali too cold sama dengan too hot. Too diikuti kata sifat too cold. Berikutnya juga too expensive. Too diikuti kata sifat. Ya. The cost is too expensive. Jadi dari sisi penggunaan too, ya, bisa diikuti sifat. Ya. Seperti hanya enough space, enough diikuti benda, ini juga enough diikuti benda. Enough money, cukup uang. Do you have enough money? No, I don't have enough money. Yeah. I'm sorry, I don't have enough sugar. I'm sorry, I don't have enough salt, garam. Yeah. I'm sorry, I don't have enough capability, dan saya tidak cukup kemampuan. Ya. Nah, ini kembali kalau di sini ada too hot, too diikuti sifat, too cold, too diikuti sifat, kembali too kind, too diikuti sifat. Ya. Kemudian seperti hanya ini cold enough, cukup dingin, cold diikuti enough. Kembali kita melihat happy enough. Happy kata sifat diikuti enough. Jadi enough itu bisa muncul sesudah sifat seperti cold enough, happy enough, tapi bisa muncul sebelum benda. Ya. Oke, demikian. Silahkan dipraktekkan ya untuk berbicara, menulis, ya, atau ketika kita harus menangkap dari sebuah pembicaraan. Ya. Thank you.